Kita masuk di sini apa? Di sini ada nas ya, atau maudhu fi hadha dars mada al-mustashfa al-jadid. Ma mana al-mustashfa? Rumah sakit Rumah sakit. Al-jadid baru. baru. Al-mustashfa al-jadidu atau al-jadidatu? Al-jadidu. Al-jadidu. Menunjukkan apa? Al-mustashfa mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Ada yang mengatakan muannas? Ana pikir muannas Ustaz. Ya. Karena yang itu alif maksurah. Tidak setiap alif maksurah menunjukkan muannas. Ya. Jadi kan sebagaimana sudah kita pelajari kemarin itu ya, ada alif ta'nis maksurah, di antara ciri muannas apa? Diakhiri alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Ya. Ciri dia alif di situ adalah menunjukkan muannas apa? Dia adalah huruf tambahan, ya. Bukan apa? Bukan huruf asal yang ada di dalam kata tersebut, ya. Jadi di antara ciri alif di situ, ya, baik alif ta'nis maksurah maupun alif ta'nis mamdudah adalah menunjukkan muannas, ya. Ta'nis menunjukkan muannas. Apa? Dia adalah huruf tambahan. Contohnya al-mustashfa. Makanya al-mustashfa, makanya di sini dia bukan menunjukkan muannas. Kenapa? Karena alif di sini bukan huruf tambahan. Ya. Dia adalah apa? Huruf lam, ya, pada kata tersebut. Ya, makanya mustashfa itu kan bentuk isim makan atau isim maf'ul, ya. Ya, karena memang isim makan pada sulasul mazid itu diambil dari isim maf'ulnya. Dari fi'il apa? Istashfa. Istashfa. Istashfa ini ikut wazan apa? Istaf'ala. Alif di situ apa? Huruf lam. Berarti huruf tambahan atau bukan? Bukan. Ya. Dia adalah huruf lam asal katanya. Makanya alif di situ bukan menunjukkan muannas. Ya. Begitu pula misalnya apa? Contoh lain apa? Malha misalnya, kata malha. Malhan, al-malha. Maka kata malha, al-malha ini apa? Alif di sini bukan menunjukkan muannas. Kenapa? Karena dia huruf lam yang ada pada kata tersebut. Nah, makanya malha itu kan isim makan dari apa? Kata laha yalhu. Jadi alif di sini adalah alif lam pada kata tersebut, sehingga menunjukkan alif di situ bukan menunjukkan muannas. Sekali lagi, ciri dia adalah menunjukkan muannas adalah dia adalah huruf tambahan. Contohnya seperti apa? Kata kubro. Atau untuk lebih mudah dipahami, ya, jadi dia di luar lam, ya, jadi dia bukan lam, ya, dia di luar lam. Kalau dia di luar lam, bukan lam, berarti dia, kalau dia lam berarti dia asal kata, kalau bukan lam berarti apa? Huruf tambahan. Contoh pada kata kubro. Kubro ini kan alif di sini makanya menunjukkan muannas. Kenapa? Karena tambahan. Contohnya apa? Karena dia ikut wazan apa? Makanya fu'la. Yang dimana fu'la itu mu'anas untuk apa? Af'al. Ya kan? Jadi apa? Alif di sini di luar apa? Huruf lam, ya, di luar asal kata. Makanya alifnya menunjukkan mu'anas. Makanya fu'la itu mu'anas dari af'alu. Ya. Mudzakarnya akbaru, mu'anasnya kubro. Begitu pula fa'la. Ya. Fa'la. Fa'la ini kan mu'anas dari apa? Fa'lanu.
Nah, makanya kalau kita lihat alif di sini, ya, huruf tambahan, makanya dia datang setelah huruf lam. Ya kan? Makanya apa? Gotban, muannasnya apa? Gotba. Gotban, gotba. Contoh lain misalnya itu yang mengikuti wazan-wazan ya, tertentu. Ya. Contoh yang tidak mengikuti wazan seperti apa? Kata zikra. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, zikra. Ya. Maka alif di sini menunjukkan muannas. Kenapa? Karena alifnya adalah huruf tambahan di luar apa? Lam fiil. Di luar apa? Huruf lamnya. Makanya kan dzikra itu berasal dari kata apa? Zakaro. Ya. Ya kan? Huruf lamnya apa? Ro. Nah, berarti kalau dia di luar huruf lam, ya, itu alif di situ menunjukkan dia huruf tambahan, dan kalau dia menunjukkan tambahan, karena dia huruf tambahan, makanya dia menunjukkan adalah muannas. Makanya fiilnya tanfa'u dalam bentuk apa? Bentuk muannas. Bukan yanfa'u, tapi tanfa'u. Nah, jadi itu ciri apa? Alif di situ adalah alif ta'nis maksurah, menunjukkan muannas. Ya, karena sekali lagi tidak setiap bentuk yang alif maksurah itu adalah menunjukkan muannas. Ya. Ciri dia menunjukkan muannasnya apa tadi? Sekali lagi, dia di luar huruf lam atau huruf tambahan. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Baik alif ta'nis maksurah maupun alif ta'nis mamdudah. Ya. Makanya alif, kalau alif ta'nis mamdudah kan itu maksudnya alif di situ huruf apa? Huruf hamzah ya. Maksudnya alif ta'nis mamdudah adalah huruf hamzah. Misalnya pada kata hamra, ya, hamra'u. Ya. Mana alif ta'nis mamdudahnya? Ini hamzah di sini ya. Bukan alif yang sebelum hamzah, bukan. Tapi hamzah tersebut maksud dari alif ta'nis mamdudah. Ciri dia alifnya hamzah di situ adalah alif ta'nis mamdudah, menunjukkan muannas, dia adalah huruf tambahan. Ya makanya hamro ya ini kan apa? Ikut wazan apa? Fa'la'u. Yang dimana fa'la'u ini adalah muannas dari apa? Af'alu yang menunjukkan apa? Warna. Nah, makanya kalau kita lihat dia di luar lam, ya kan? Makanya alif di situ adalah huruf tambahan dan dia menunjukkan muannas. Ya. Contoh lain apa? Atibba'u. Nah, makanya atibba'u dia di apa? Kata atibba dianggap secara lafadz muannas. Makanya alif di situ apa? Alif ta'nis mamdudah, makanya tidak boleh kita tanwinkan. Makanya atibba'u. Mana yang menunjukkan dia alif ta'nis mamdudah, sekali lagi dia adalah huruf tambahan hamzahnya. Makanya kita lihat bentuk mufradnya apa? Tobibun. Ada nggak hamzah itu di bentuk mufradnya? Tidak ada. Menunjukkan hamzah itu adalah huruf tambahan. Kalau dia huruf tambahan, menunjukkan dia apa? Ciri dari bahwasanya alif di situ adalah alif ta'nis mamdudah. Kadang kalau dia bukan tambahan, berarti dia tidak menunjukkan muannas, seperti apa? Jazaun. Ya. Hamzah di sini bukan alif ta'nis mamdudah. Kenapa? Karena dia bukan huruf tambahan. Dia adalah ubahan dari huruf ya atau huruf alif, ya kan? Jaza ini kan masdar dari apa? Jaza ya jazi. Jaza ya jazi. Dia huruf tambahan, bukan dia huruf gantian dari ini huruf ilat. Ya. Sehingga dia menunjukkan bukan menunjukkan muannas, makanya tetap kita baca dengan tanwin jazaun. Ya jazaan bima kanu ya'malun. Ya, sebagai bentuk balasan dari apa yang mereka kerjakan. Mafhum sampai sini? Insyaallah Ustaz. Nah, jadi tidak setiap isim maksur, tidak setiap isim mamdud, hamzah atau alif di situ adalah menunjukkan muannas. Ciri alif di situ adalah alif ta'nis maksurah. Ciri hamzah di situ adalah alif ta'nis mamdudah.
dia adalah huruf tambahan di luar lam, ya, di luar huruf lam pada kata tersebut. Itu ya. Afwan Ustadz mau bertanya, tadi atiba'u itu termasuk mu'annas juga. Berarti kalau kita mau ke domir, berarti hunna atiba'u bukan hum atiba'u. Enggak, di sini kita tetap penggunaan domirnya kita kembalikan ke lebih kita dahulukan dari sisi makna. Ya, jadi di sini makanya kata-kata jamak taksir itu kan nanti dia ada sisi istilahnya makna, ada sisi lafadz. Dari sisi makna dia mudzakkar, tapi dari sisi lafadz ya jamak taksir yang umumnya muannas. Umumnya lebih kita dahulukan sisi makna daripada sisi lafadz. Ya. Apa sisi makna pada kata atiba? Mudzakkar, berarti kita gunakan mudzakkar. Mafhum? Mafhum Ustaz. Insyaallah Ustaz. Jadi seperti itu. Ya. Karena sangat disayangkan kalau masih ada dianggap kata al-mustasfa muannas ya, dengan anggapan alif itu adalah alif tanis maksurah, tidaklah tepat. Ya. Jadi al-mustashfa al-jadidu, ya, rumah sakit baru. Di sini ada al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Asirrotun, mana asirroh? Ustaz, Sarir. jamak dari sarirun Ustaz. Jamak dari sarir. Apa mana sarir? Ranjang Ustaz. Ranjang. Nah. Ya. Sarir jamaknya asirrotun. Bedanya apa dengan surur? Bukankah surur itu juga? Mana surur? Ya, jamak dari sarir. Sarir juga. Sarir. Bedanya apa? Ya, kalau bedanya kalau itu bentuknya muannas Ustaz secara lafaz mungkin. Surur kalau secara lafaz kan dia bentuknya Ustaz mudzakkar Ustaz. Tapi kalau secara makna kalau dia tetap muannas ya. Likulli jam'in muannas untuk li ghairi akil Ustaz. Surur berarti mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas ya. Seluruh jamak taksir yang tidak berakal dihukumi muannas. Walaupun asalnya mudzakkar. Mau dia ada tak marbutoh maupun tidak ada tak marbutoh seperti asirratun ataupun surur. Ya surur pun muannas. Makanya kita katakan misalnya kalau ketika kita ingin menggunakan domir, ya, kita gunakan hiya. Ya dengan bentuk yang mufrad. Jadi bedanya antara surur dengan asirrah? Kalau yang asirrah ya, ini untuk bilangan berapa? Bilangan berapa? 3 sampai 10. Adapun surur ini bentuk jamak untuk menunjukkan bilangan berapa? 3 sampai la nihayatalah. Sampai tidak ada batasnya. Ya, kalau surur maka menunjukkan makna jamaknya menunjukkan 3 sampai tidak ada batasnya. Tapi kalau asirrah menunjukkan 3 dengan ada batasan sampai 10. Ya, makanya nanti insya Allah akan kita pelajari jamak taksir itu ada 2 macam. Ada istilahnya jamak killah, ada jamak kasrah. Jamak killah itu bentuk jamak taksir yang menunjukkan jumlah 3 sampai 10. Jamak kasrah itu menunjukkan bentuk jamak yang dimulai dari 3 sampai tidak ada batas. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari terkait dengan pembagian jenis jamak. Mana yang bentuk jamak killah, mana yang bentuk jamak kasroh itu nanti pun akan disebutkan. Asirroh di sini dia masuk dalam yang jamak killah. Surur itu yang
masuk dalam apa? Kasrah. Jamak kasrah pendek ya, Kasrah. surur. Bukan surur, tapi apa? Surur. Ya, pendek. Sururun. Bedanya apa surur dengan surur tadi? Anda salah nulis. Kalau surur itu kebahagiaan Ustaz ya. Masdar dari sarro yasur. Yasur. Bahagiakan. Kalau surur ini yang jamak dari apa? Sarir. Ya. Sarir. Beda apanya ya. Beda satu huruf saja sudah beda mana. Motor sama musta'id. motor. Nah, motor dengan motor. Motor hujan. Motor apa? Bandara. Sudah beda. Nah. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa ya bahasa Arab ya. Masya Allah. Beda huruf, beda makna. Beda huruf pun beda. Beda mana? Beda mana. Iya. Misalnya seperti apa? Nanti bisa mendatangkan contoh. Ada sama ada ya Ustaz. Apa? Ada pakai dal sama ada pakai dal yang fi'il. Iya. Nah, ada ya. Dengan ada. Ada apa artinya? Kembali. Kembali. Kalau ada berlindung. Berlindung. Makanya ta'awudnya sering ketukar kadang. Jangan a'udu ya. Nanti jadi apa saya kembali kepada Allah. Kembali. Nah. Tayyib. Musta'id. Apa mana musta'id? Masdar dari bersiap-siap Ustaz. Bersiap-siap. Ista'adda. Isim fa'il dari ista'adda yasta'idu. Mutakhassis, mana mutakhassis? Dikhususkan. Mutakhassis. Bukan dikhususkan, mengkhususkan. Berarti fa'il ya Ustaz. Karena dia isim fa'il. Kalau bedanya apa isim fa'il dengan isim maf'ul, khususnya pada bentuk yang lebih dari 3 huruf. Sulasi mazid. Kalau ainnya isim fa'il itu kasrah. Kalau maf'ulnya ainnya fathah. Mudarrisun, mudarrasun. Ya, mudarris yang mengajarkan, mudarras yang diajarkan. Ya. Kemudian apa lagi? Munzilun, munzalun. Munzilun yang menurunkan. Munzalun yang diturunkan. Yang diturunkan. Bedanya apa? Kalau isim fa'il ainnya kasrah, isim maf'ul ainnya fathah. Di sini mutakhassis. Mana mutakhassis? Tenaga ahli. Ya. Pada bidangnya. Nah. Ya. Mutakhassisah ya muannasnya. Mutakhassis ini bentuk mudzakarnya laki-laki, mutakhassisatun bentuk muannasnya. Ya. Untuk apa? Muannasnya. Nafadha yunafidhu. Kenapa? Isim fa'ilnya Ustaz berarti ya? Iya, bentuk isim fa'il. Mutafa'ilun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun isim fa'il. Makanya ainnya kasrah. Takossoh ya Ustaz berarti itu ya. Si mutakhassisun. Kasrah. Fi'il madinya Ustaz. Oh, kalau fi'il madinya takhassosa tafa'ala. Takossoh. Nah Ustaz. Iya, takhassosa ya takhassosu tafa'ala ya tafa'alu. Nah. Sulasi mazid ya biziyadati harfain dengan tambahan 2 huruf. Nafadha yunafidhu. Insyaallah masalah sorof, masalah perubahan itu kan ada di sorof dan ada pelajarannya dengan Ustaz Hengki ya. Nah, hafizahullah. Nafadha yunafidhu. Mana nafadha yunafidhu? Menyelesaikan Ustaz? Menyelesaikan atau apa? Melaksanakan. Istilahnya apa? Melaksanakan. Melaksanakan, mengerjakan. Dari apa yang diminta atau diperintah. Daun. Mana da? Penyakit Ustaz. Penyakit. Di mana marodun. Penyakit. Al-mardo, mana al-mardo? Pasien Ustaz. Pasien. Jamak dari apa? Mariyad. Mariyad. Jamak dari mariyadun.
Maka di sini ada alif. Alif di sini alif apa? Menunjukkan muannas atau bukan? Alif ta'nis maksurah atau bukan? Alif Bukan, ta'nis Ustaz. maksurah. Makanya kalau Maksurah. kita lihat ada nggak Maksurah. alif pada asal katanya mariyatun bentuk mufradnya? Tidak, Tidak ada Ustaz. tidak ada. Makanya wa in kuntum mardo. Tanpa apa? Tanwin dalam ayatnya. Nah, kenapa? Karena alif di situ alif ta'nis maksurah. Mana yang menunjukkan tadi? Ya. Dia tidak ada di bentuk mufrad. Ya. Tidak ada di bentuk asalnya. Di luar dari lam. Ya. Atibba. Mana atibba'u? Para dokter. Para dokter. Ustaz. Jama' dari Tabibun. Amrodun jama' dari apa? Tadi marodun. Ya, marodun. Maradun. Mufradnya penyakit, jamaknya amrodun. Amradun. Itu apa? Al-kalimat al-jadidah. Hal min soal ma yata'allaq bil kalimat al-jadidah. Tadi Ustaz tertinggal Ustaz. Daun apa Ustaz? Marodun. Da- Marodun. Oh, daun itu Semakna dengan marodun. Itu penyakit. 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 Nah, Al-mustalahat al-jadidah. Ya. Istilah-istilah baru. Ya, dalam pembahasan ad-dars al-ashir. Pelajaran ke-10. Jam'u taksir. Ya. Jama' taksir. Jama' apa itu? Jam'u taksir. Istilah apa? Jama' yang tidak memiliki Pola. aturan pola. Ya, tidak memiliki pola atau aturan baku dalam perubahannya. Dan dinamakan taksir, kenapa? Karena pecah. Ya. Di mana bentuk mufradnya sudah tidak terlihat Lagi. Qalamun jadi apa? Aqlamun. Akalamun. Kalau kita lihat, ya, ini sudah bentuk mufradnya sudah nggak terlihat lagi nih, ya kan? Yang dimana sebelumnya nggak ada alif setelah lam pada bentuk jama ada alif. Sebelumnya nggak ada hamzah pada bentuk jama ada hamzah. Makanya bentuk mufradnya udah tidak terlihat. Ya. Bentuk mufradnya sudah tidak terlihat. Ya, pecah. Ya. Bentuk mufradnya tidak terlihat lagi, menjadi pecah. Jam'u al-mu'annas. Jadi jam'ul mu'annasi, ya. Mu'annasi kasrah. Bukan fathah. Ya. Jam'ul mu'annasi as-salimu. Ya. Jama' mu'annas salim. Ya. Kenapa as-salimu? Ya, karena di sini nanti dia apa? Sifat untuk jama'. Sifat. Jadi jamaknya yang selamat, bukan mu'annasnya yang selamat. Ya. Maksudnya selamat apa? Selamat dari perubahan. Bentuk mufradnya tetap terlihat. Jadi kenapa jamak muannas salim begitu pula jamak mudzakkar salim dinamakan salim? Karena apa? Bentuk mufradnya masih terlihat, dalam artian bentuk mufradnya tidak pecah. Lawan dari jamak taksil tadi. Ya. Nah, ya. Makanya contohnya misalnya apa? Muhandisuna, ya, bentuk yang mudzakkar salim. Muhandisu. Nah, kita lihat bentuk mufradnya masih terlihat. Ya, muhandis. Terlihat. Bentuk mufradnya tidak terpecah. Ya, selamat, ya salim, selamat. Selamat dari apa? Perubahan. Bentuk mufradnya selamat dari perubahan, tidak rusak. Ya. Adapun taksir pecah, rusak. Ya. Tidak selamat. Ya. Jama' muannas salim, ya, untuk jenis-jenis apa? Jama' yang asalnya muannas. Ya, namanya saja sudah muannas. Ya, asalnya untuk yang muannas. Adapun yang mudzakkar salim, ya, sebagaimana namanya al-mudzakkar, ya, untuk jenis-jenis bentuk mufrad yang jenisnya mudzakkar. Ya, walaupun nanti ada syarat-syarat lain, insyaallah akan kita sebutkan terkait dengan isim mufrad yang bagaimana yang bisa kita bentuk ke jamak mudzakkar salim. Begitu pula isim bentuk mufrad yang bagaimana yang bisa kita bentuk ke jamak muannas salim. Insyaallah nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya pada pembahasan. Ya. Sekalipun nanti tidak disebutkan, nanti akan kita sebutkan. Raf'un. Yang mana raf'un? Rafa. Ya, istilah
terkait Rafa. dengan apa? Keadaan, ya, salah satu keadaan apa perubahan akhiran kata. Ya, jadi rafa adalah salah satu Kata. apa? Istilah, ya, istilah. Ya, ada rafa, ada apa? Nasab, ada jar. Ya. Apa ini Jar. rafa, nasab, Ada dan jar? Ini jazm. adalah istilah, ya, terkait dengan apa? Keadaan perubahan I'rab. akhiran kata. Ya, keadaan Kata. perubahan akhiran kata. Ya, seperti misalnya kalau apa isimnya isim mufrad, ya talibun, berarti keadaan rafa'nya perubahan akhiran katanya dengan domah. Nasab keadaan keadaan katanya di perubahan akhirannya apa? Berupa dengan fathah taliban. Jar keadaan perubahan akhiran kata pada isim mufrad yang dengan harokat apa? Kasrah talibin. Ya. Nah, jadi rafa ya istilah Kasroh. terkait dengan apa? Keadaan perubahan akhiran kata. Oke. Dan keadaan Akhir perubahan kata. akhiran kata pasti ada tiga. Oke. Baik yang isim maupun yang fiil. Oke. Baik yang apa? Isim Fi'il. maupun fiil. Oke. Yang dimana atau tadi ya, rafa itu salah satu dari apa yang dinamakan dengan i'rab. Oke. Ya. Jadi ada i'rab. I'rab itu apa? Al-i'rab perubahan akhiran kata. Ya, perubahan keadaan perubahan akhiran kata. Al-i'rab. Nah. Dan i'rab itu hanya ada di apa? Al-ismu, isim, Nah, dan Ustaz. Al-ismu dan fi'il. al-fi'il. Fi'il. Al-fi'lu. Ada nggak huruf? Kan kosakata ada 3. Ada fi'il, isim, dan huruf. Huruf bagaimana? Kalau huruf tidak ada i'rab, tidak ada i'rab. Perubahan akhiran kata. La mahalla lahu minal i'rab. Ya. Dia tidak memiliki apa perubahan akhiran kata. Ya, makanya dia bentuk katanya senantiasa al-bina, yaitu mabni. Yang memiliki i'rab itu ya perubahan akhiran kata hanya ada di isim dan fi'il. Dan fi'il pun terbatas pada apa? Al-fi'lu al-mudhari. Al-mudhari. Nah, fi'il pun terbatas pada fi'il mudhari. Kenapa? Karena dari 3 jenis fi'il, fi'il madi dan fi'il amr itu dihukumi apa? Mabni. Akhirannya tidak berubah-ubah. Yang mu'rab, yang berubah-ubah akhirannya hanya dibentuk fi'il mudhari. Mudhari. Untuk isim, perubahan akhiran kata ada berapa keadaannya? Ada 3, yaitu apa? Rafa, rafun, kemudian apa? Nasab, nasbun, dan jar. Nasab, jarin. Rafa, nasab, dan jar. Ya. Ini kalau apa? Di isim. Ya, adapun kalau di mana? Fi'il, maka apa? Ada 3 pula, akan tetapi apa? Rafa, nasab, dan Rafa. jazmun. Jazmun. Ya. Jazmun. Jadi kalau rafa dan nasab itu ada di isim dan ada di fi'il. Tapi kalau jar itu adalah keadaan khusus untuk i'rab isim. Sebagaimana apa? Jazm itu keadaan khusus untuk i'rab apa? Jazm. Fi'il. Jadi tidak ada fi'il yang jazm sebagaimana fi'il. Tidak ada apa? Tidak ada fi'il yang jar sebagaimana tidak ada isim yang jazm.
Ya, jadi jar itu i'rab Jazm. keadaan i'rab khusus untuk isim. Ya. Jazm keadaan i'rab khusus untuk apa? Fi'il. Makanya salah satu di antara apa? Tanda isim apa? Fi'il. Jar. Ya. Dan tanda asal pada jar itu apa? Kasroh. Ya. Tanda asal pada apa? Kasroh. Keadaan jar itu apa? Kasroh. Makanya kasroh di antara apa? Ciri-ciri Kasroh. isim. Ya. Kenapa? Karena jar itu adalah Isim. i'rab khusus untuk isim. Ya. Dan apa namanya? Tanda asal pada jar itu kasroh, menunjukkan kasroh adalah ciri khusus untuk Kasroh. isim. Tidak ada perubahan fiil yang menjadi Isim. kasroh. Nah, misalnya pada kalimat imsah. Imsah. Mana imsah? Hapuslah. Membilas, Hapuslah Ustaz. Nah, misalnya imsahi. Hapuslah. Setelahnya apa? As-sabburah. Papan tulis. Ya. Hapus papan tulisnya. Nah, imsahis sabburah. Rota. Nah, itu kita baca apa? Kasroh. Itu kasroh. Berarti ada dong perubahan fiil menjadi kasroh. Nah, kasroh di situ bukan apa? Bukan perubahan Bukan akhiran asli. kata. Bukan tanda. Bukan huruf asal pada kata tersebut. Kasroh itu hanya apa? Harokat bantuan. Kasroh di situ adalah harokat bantuan untuk membaca wasal karena terjadinya pertemuan dua sukun. Maka dibantulah dengan harokat kasroh tersebut. Ya, jadi kasroh di situ bukan karena dia fiilnya berubah menjadi kasroh, bukan karena harokat kasroh di situ adalah harokat sekadar apa? Harokat bantuan. Bukan harokat asal. Ya, dia hanya harokat bantuan ketika kita ingin membaca wasal dengan isim setelahnya yang diawali dengan sukun, seperti diawali dengan al. Kan awalnya sukun al itu. Makanya apa? Kita bantu dengan kasroh imsahis sabburah. Nah, makanya tetap kasroh adalah tanda asal di antara ciri isim. Adapun kasroh di situ bukan perubahan. Kenapa? Pada fiil yang kita sebutkan bukan perubahan akhiran kata, dia hanya harokat bantuan. Dan harokat bantuan beda dengan apa? Harokat perubahan. Baik. Mana tadi? Raf'un. Kemudian sifatun. Mana sifat? Sifat. Ya, sebagaimana apa bahasa kita? Sifat. Nah. Ya. Serapan bahasa dari bahasa apa? Arab. Sifat. Al-aqil. Mana al-aqil? Yang berakal. Yang berakal. Lawannya ghairu akil, tidak berakal. At-taghyir. Mana at-taghyir? Perubahan. Perubahan. Ya. Perubahan. Ya. Masdar dari ghayyara yughayyiru taghyiran. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Nah. Asmaul uqala. Isim-isim asma yang jama dari isim-isim yang berakal. Ya, asma jama dari ismun. Al-uqala jama dari akil. Ya. Maka maknanya asmaul uqala isim-isim yang berakal. Sighatul mufrad. Ya, sighah mana sighah? Berakal. Bentuk mufrad. Bentuk. Sighatul mufrad. Bentuk mufrad. Sighah jamaknya apa? Siyagun. Mufrad. Sighah bentuk mufradnya, jamaknya siyagun. Ya, siyak. Nah. Hada atau hadhihi al-mustalahat al-jadidah. Baik, nantakil ila an-nas. Man yurid al-qira'ah? Saujarib ya Ustaz. Naam, tafadhal. Antum Pak Samsul, sah? Pak Samsul, antum iqra al-faqrah al-ula thumma tutarjim. Ya. Iqra thumma tarjim. Ya, baca kemudian terjemahkan. Al-faqratu al-ula faqat. Naam.
Nah, Ustaz. Bismillah. Hadza mustasfan jadidun. Unzur ilaih. Innahu mustasfan wasi'un. Fihi qismani. Qismun khassun birrijal wa qismun khassun bin nisa. Wanzur ila hadzal maktab. Innahu nadhif wa fihi katsirun minal muwazzafin wal muwazzafuna mashghuluna bitasjili asma'il mardha. Terjem. Langsung diterjemahkan Ustaz. Ya, langsung terjemahkan. Hadza mustasfan jadidun, ini rumah sakit baru, rumah sakit yang baru. Lihatlah kepadanya, unzur ilaihi. Innahu mustasfan wasi'un, sesungguhnya itu rumah sakit yang luas. Fihi qismani, di dalamnya ada dua bagian. Qismun khassun birrijal, satu bagian, satu kelas untuk khusus untuk laki-laki. Wa qismun khassun bin nisa'i, dan satu kelas khusus untuk perempuan. Wanzur ila hadzal maktab, dan lihatlah kepada meja ini. Al-maktab di sini maksudnya. Berarti ini meja apa? Kantor Ustaz, kantor. Ya. Diartikan kantor. Dengan melihat dan lihatlah kepada yang kantor ini. Mana Ustaz, yang dan lihatlah membawa kepada makna kantor bukan meja? Kalimat yang datang setelahnya. Karena kalimat sebelumnya Ustaz. Setelahnya innahu nazif. Enggak, setelahnya lagi. Wa fihi katsirun minal dan muwazzafin. Itu yang menunjukkan minal muwazzafin. Kantor. Enggak mungkin meja. Ya kan? Innahu nazif. Ya, terjem. Innahu nazif, sesungguhnya itu bersih. Wa fihi, dan di dalamnya katsirun minal muwazzafina, banyak dari para karyawan. Di dalamnya terdapat banyak wal muwazzafuna masyghuluna, karyawan. Wal muwazzafuna masyghuluna, dan di dalamnya banyak para petugas. Wal muwazzafuna masyghuluna, dan para petugas itu sibuk bitasjili asma'il mardha, sibuk mencatat atau meregistrasi nama-nama pasien Ustaz. Hasan, mumtaz, barakallahu fiik. Pak Samsul. Iya, Siapa yang mau melanjutkan? Al-Faqrah Ats-Tsaniyah. Apaan Ustaz? Ya, tafadhali. Ya fasuna artinya? Ini sudah sesuai urutan nggak? Menulis sesuai urutan tidak namanya? Oh enggak ya? Kalau gitu ya, bagi yang mau saja. Ya, silakan. Iya Ustaz, ya fasuna. Karena nggak tahu. Apa itu? Ini yang wakifuna yafhasuna. Oh, nanti dibaca aja dulu, nanti baru kita bantu terjemahnya. Mau baca? Iya Ustaz. Nah, tafadhali. Hadhihi hujratun fi qismir rijali fiha asirratun. Al asirratu nazifatun wa rijalu naimuna 'alal asirrah wal atibba'u waqifuna yafhasuna al marda wal mumarridatu waqifatun yunaffidna ma ya'muru bihil atibba. Ini adalah kamar di bagian laki-laki. Di dalamnya ada ranjang. Ranjang itu bersih. Dan laki-laki itu tidur di atas ranjang. Dan warijal jamak ya dari rojul ya, dan para lelaki maksudnya para pasien. Rijal di sini maksudnya siapa? Para pasien apa? Laki-laki. Nah. Dan para laki-laki itu tidur di atas ranjang, dan dokter-dokter itu berdiri
di samping ya Ustaz. Yafhasuna memeriksa. Dan dokter itu berdiri, para dokter itu berdiri kemudian memeriksa orang sakit, dan para orang sakit duduk. Mumarridot, ma mana al-mumarridot? Perawat. Ya, ada marid, orang yang sakit. Mumarridot, mumarrid, perawat. Mumarridot jamak dari mumarridotun, ya, muannasnya, perempuannya. Dan para perawat itu berdiri yunafidna. Tadi sudah kita terjemahkan nafadha yunafidu, maknanya apa? Melaksanakan, mengerjakan. Dan para perawat itu berdiri mengerjakan apa yang diperintah oleh dokter. Ya, sudah terjawab ya, berarti tadi mana dari apa? Fahasa yafhasu, ya, memeriksa. Ya. Man yuwasil, siapa yang mau melanjutkan? Ya. Al-faqratu as-salisa wa ar-rabi'ah. Sauhawin Ustaz. Nah, tafadhali. At-tabibatu Wa hadhihi hujratun minas salisah. Oh iya. Nah, wa hadhihi hujratun fi qismin nisa'i wat tabibatu waqifatun Di sini ada titik ya. Salah ini. Enggak titik ya Ustaz ya, harusnya ya? Ya, harusnya tadi ada titik. Mulai dari mana jadi? Wat tabibatu. Wat tabibatu waqifatun nafhasna maridot. Yafhasna maridot. Wal mumarridot masta'iddatun li musa'adatil maridot. At-tabibatu mahiratun wa hunna mutaqassisat fi amradin nisa. At-tabibu yu'alijul marid wallahu yasfil marida biiznih. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tarjim Ustaz. Nah, tarjim. Dan ruangan ini untuk bagian perempuan ya gitu ya. Ruangan ini bagian perempuan dan maksudnya perempuan di sini apa? Pasien perempuan. Pasien perempuan. Dan para dokter perempuan berdiri memeriksa para pasien perempuan ya. Wal mumarid, dan para perawat bersiap-siap li musa'ad untuk membantu para pasien, mari itu ya. Membantu atau melayani para pasien. Melayani ya. Musta'id ya melayani ya. At-tabibat para dokter itu mahir, ahli ya Ustaz ya. Nah, tenaga ahli. Tenaga ahli. Wahunna, dan mereka mutaqassisat itu tadi ahli di dalam, ya benar ahli ya Ustaz ya. Iya, ahli. Ya. Ahli di dalam penyakit wanita. Kok nggak enak ya terjadi? Ahli. Iya. Mereka adalah para dokter yang ahli dalam penyakit-penyakit apa? Penyakit-penyakit khusus wanita. Pada wanita. Nah. Mereka adalah dokter-dokter orang yang ahli dalam penyakit khusus wanita gitu ya. Atau dokter yu'aliju, apa yu'alij? Mengobati. Alaja yu'aliju, mengobati. Dan dokter itu mengobati pasien.
dan Allah menyembuhkan penyakit atas izinnya. Dan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan untuknya obat gitu ya Ustaz ya. Obat, ahsan. Kesembuhan ya, apa obat ya, sifat. Iya, obat atau kesembuhan. Nah, di sini apa? Hadis ya. Kalau yang di dalam apa? Bainal qausain, dalam tanda kurung itu apa? Hadis. Hadis. Nah, jadi di sini ada apa? Jadi tabiba jadi tabib itu jamaknya apa? Mu'annas salim Ustaz. Tabibat. Tabib jamaknya apa? Attiba. Atibba. Ya. Kemudian apa? Tabibah jamaknya apa? Tabibat. Tabibat. Nah. Jamak muannas salim. Begitu pula marid, jamaknya apa? Mardoh. Ya. Maridah, jamaknya apa? Maridah. Jamaknya apa? Maridah. Jamak muannas Salim. salim. Ya, sekalipun di situ alifnya alif ta'nis maksurah, ya, begitu pula atibba alif ta'nis maksurah, tapi dia jamaknya adalah jamak untuk yang muzakkar, ya. Ya. Jadi bukan mardo itu untuk jamak yang muannas, bukan. Ya, jamak untuk yang marid, yang muzakkar. Begitu pula atibba, walaupun di situ alif ta'nis mamdudah itu adalah alif hamzah, di situ adalah alif ta'nis mamdudah, dia adalah jamak dari tabib, bukan jamak dari tabibah. Adapun jamak dari tabibah adalah jamak muannas salim, tabibat. Ya. Nah, as'ilatul isti'ab. Latihan soal. Man sayujib, siapa yang mau menjawab? Ana Ustaz. Nah. Kam qisman fil mustashfa fihi qismani. Tarjim awalan fi as-su'al. Ada berapa bagian ruangan gitu ya? Nah. Di rumah sakit itu ada 2 bagian. Nah. Jawabnya gimana? Fihi qismani. Ahsan. Fihi. Ya. Karena katanya, bendanya sudah disebutkan, ketika menjawab, ya, kita gunakan apa? Domir. Ya, tidak perlu menyebutkan mustashfa lagi, kepanjangan. Ya, langsung kita gunakan domir. Maka yang domir itu diantara tujuannya untuk apa? Ikhtisar. Untuk apa? Meringkas ungkapan. Coba aja bandingin. Kita baca fil mustashfa lagi dengan fihi. Cepat mana? Ringkas mana? Fihi cuma 1 huruf. Mustashfa berapa? Banyak, ya kan? Ya kelamaan, ngabisin waktu. Ya. Nah, fihi apa? Qismani. Qisman. Asani hatta asalis. Ya, ajib as-su'al hatta ar-raqam asalis. Madza yaf'alul muwazzafuna hum masghuluna bitasjili asma'il maridho. Nah, hum ya masghuluna bitasjil asma'al maridho. Al-marid. Al-maridho. Mana tadi? Oh, nah, al-maridho. Di al-faqrah fil akhir. Hum mashghuluna bi tasjil al-mardu atau hum mada yusajjiluna asma al-mardu. Ya, bisa kita kalau mau meleterlik yang ngikutin itu, atau kalau mau kita ungkapkan, kalau kita sudah menguasai kaidah, bisa kita langsung katakan hum yusajjiluna. Tadi mereka mencatat tasjil. Tasjil itu apa? Masdar dari apa? Fi'il sajjala yusajjilu. Sajjala yusajjilu. Nah, ini pentingnya ilmu sharaf nih. Ya, jadi kita bisa mendatangkan apa? Kita dapatnya masdar tadi tasjil. Kita bisa mendatangkan apa? Bentuk fi'ilnya. Ya. Kalau lampau kita bisa mendatangkan bentuk fi'il madinya.
Kalau kita inginkan bermakna mudhari, ya, kita sekarang atau akan bisa kita datangkan bentuk fi'il mudhari'nya. Kalau kita ingin mendatangkan makna perintah, kita bisa datangkan apa? Fi'il amarnya. Dari satu kata yang kita peroleh dalam membaca atau mendengar. Ya. Ya, makanya pentingnya teman-teman nanti itu menguasai benar-benar apa ilmu sorof. Ya. Ya, pada pelajaran ya sorof dengan Ustadz Nengki ya. Kuasai ilmu tersebut. Dan sorof itu sekali lagi kalau kita lihat dari sisi apa? Perubahan kata, Ustaz. Harokat, misalnya katanya tadi mutamassikun, ya tadi apa? Mutakhasisun, Ustaz. Mutakhasis, ya. Kalau kita lihat mutakhasis, ya kan? Nahu tugasnya mana? Harokat akhir. Sorof tugasnya mana? Seluruh harokat sebelum akhir. Mimnya lah, taknya lah, khoknya, dan sot ya, sebelum akhir. Itu tugasnya ilmu apa? Sorof. Kalau pemberian harokat, penentuan harokat lebih banyak mana? Sorof, Ustaz. Sorof, iya kan? Lebih banyak. Ya. Kalau kosakatanya ada 5, berarti 4-nya itu tugas sorof, satunya baru nahu. Nahu pun terkadang masih dibantu dengan apa? Bolehnya disukun, tusakin taslam, kamu sukun, kamu selamat. Ya. Tapi kalau sorof ya nggak mungkin kita sukun. Kenapa? Karena dia bentuk kata yang akan kita ungkapkan, nggak mungkin kita sukun, nggak bisa. Tengah-tengah nggak bisa disukun, apalagi atau awal, ya kan nggak mungkin. Makanya sorof itu apa? Harga mati ya dalam bahasa Arab. Ya. Makanya kalau nggak menguasai sorof, yang mau baca kitab gundul, nggak bunyi nanti, ya, karena bingung mau membacanya gimana kosakatanya, karena tadi mutakhosis, kenapa nggak mutakhosos atau kenapa tidak matakhosos atau matakhisos, kan? Nah itu tugas apa? Ilmu sorof. Makanya ya sorof itu harga mati, ya, harus benar-benar dikuasai, ya, khususnya apa wazan-wazannya. Makanya orang yang belajar ilmu sorof nggak mau menghafal wazan, ya, ibaratnya percuma, karena itu inti dari apa? Ilmu sorof. Menghafal dan memahami perubahan makna dari tasrif wazan yang ada, baik sulasi mujarrodnya, sulasi mazidnya, atau rubainya. Walaupun yang paling banyak kayaknya kita dapati adalah bab yang sulasi. Nah, dari mana? Hum yusajjiluna asma al-mardo. Nah. Tayyib. Asalis. Madza yaf'alul atiba'u hum waqifuna yafhasunal mardo. Nah, yafhasuna mardo. Nah. Sunal mardo. Kemudian siapa lagi yang mau meniwasin al-ijabah? Siapa yang mau melanjutkan jawab? Tidak ada? Ana saujari Ustaz. Naam, tafadhali. Ar-ragib. Mada taf'alul mumaridat? Apa yang dilakukan oleh para perawat itu? Hunna waqifatun yunafidna ma ya'muruhu bihil attiba. Mereka berdiri untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dokter. Al-khamis, limadha yadhhabul maridu ilal mustashfa? Kenapa orang sakit itu pergi ke rumah sakit? Lil ilaj, untuk berobat. Ahsan, mantap. Nah. Ilmunya hal min soal, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan apa nas yang kita baca. Jika tidak ada, di sini kita masuk ke kaidah. Anwa'ul jam'i. Kita masih ada waktu ya? Masih, Ustaz. 75 menit ya kan? Nah, anwa'ul jam'i. Jenis-jenis jama'. Ya, anwa' jama' dari nau'un. Nau'un. Nah,
Nau'un jenis. Anwa jamaknya. Jenis-jenis jamak. Jadi jamak terbagi menjadi berapa? 3 jenis. Jamak terbagi menjadi berapa? 3 jenis. Ada yang namanya apa? Jamak mudzakkar salim, Jamak muannas salim, jamak muannas salim, dan jamak jamak taksir. taksir. Ini 3 jenis jamak dalam bahasa Arab. Al-jumlah, contoh kalimat. Al-awwal, al-muwazzafuna mashghulun. Para pegawai atau petugas tersebut sibuk. Al-jam'u, mana bentuk jamaknya? Al-muwazzafun. Jenis jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Bentuk jamak mudzakkar salim. Mashghulun, begitu pula mashghulun, pada khabarnya. Al-muwazzafun mubtada'nya. Al-mashghulun khabarnya. Begitu pula pada khabar, bentuknya adalah bentuk jamak. Jenis jamaknya jamak apa? Mudzakkar salim. Muwazzafun berasal dari apa? Muwazzaf. Muwazzafun. Mashghulun jamak dari apa? Mashghulun. Mashghul. Asani, atau di sini sebelum kita berlanjut ke jenis jamak yang kedua, jamak jenis yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini diperuntukkan untuk jenis jamak yang bagaimana? Jenis jamak yang bagaimana? Tentunya yang pertama pastinya mudzakkar dulu. Sebelum kita ke syarat-syarat yang lain. Jadi syarat jamak mudzakkar salim yang pertama apa? Untuk mudzakkar. Mungkin nggak muannas, ya nggak mungkin. Tidak bisa. Muannas punya bentuk jamak tersendiri. Namanya saja sudah mudzakkar, ya, jamak mudzakkar salim berarti syarat yang pertama dia harus jenisnya mudzakkar. Yang kedua berakal, akil. Berakal. Makanya nanti bentuk-bentuk mufrad mudzakkar yang tidak berakal nggak mungkin kita jamak dengan jamak ini. Kitabun nggak mungkin jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena syaratnya dia harus berakal. Qalamun mungkin nggak mungkin qalamun nggak ada. Kemudian setelah berakal apa? Ditambahkan mushtaq. Bentuk isimnya adalah isim mushtaq. Pecahan dari kata lain, baik isim mushtaqnya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Makanya tadi al-muwazzafun, bentuk apa? Isim maf'ul. Mashghulun bentuk apa? Isim maf'ul. Maf'ulun, kalau muwazzafun ikut wazan mufa'alun. Nah, makanya kalau yang tidak mushtaq, yang lawannya apa? Lawan dari mushtaq apa? Jamid. Tidak memiliki asal usul, bukan pecahan dari kata yang lain. Mushtaq maksudnya apa? Pecahan dari kata lain, memiliki asal usul. Nah, kalau yang jamid, makanya nggak mungkin kita jamak dengan jamak mudzakkar salim ini. Seperti apa? Rajulun. Rajulun dinamakan laki-laki dengan rajul sudah dari sananya, makanya nggak mungkin kita jamak ke jamak mudzakkar salim ini. Nggak ada rajuluna atau rajulina. Adanya apa? Rijalun. Jamak saja. Kenapa? Begitu pula misalnya apa? Ustadun. Ustadun jenis katanya apa? Mushtaq atau jamid? Memiliki asal usul atau tidak? Pecahan dari kata lain atau tidak? Jamid, tidak, bukan pecahan dari kata lain, tidak memiliki asal usul. Makanya jamaknya jamak nanti bukan jamak mudzakkar salim. Makanya dia nanti jamaknya kalau yang jamid yang tidak memiliki asal usul nanti larinya kemana? Ke jamak taksir. Makanya nggak ada ustadzuna atau ustadzina. Adanya apa? Asatidzatun. Baik asatidzatun atau asatid. Mau dia asatidzatun atau asatid itu jamak apa? Dari ustadzun. Sampai sini paham nggak bentuk syarat jamak mudzakkar salim? Insyaallah Ustaz. Mafhum? Mafhum Ustaz.
Atau hanya satu orang, dua orang yang paham? Insya Allah paham ya. Kalau ustaz tadi jamannya apa? Asatiz. Asatid atau Asatizatun atau asatid. Asatiz. Ya. Kedua jama ini mau baik asatid ataupun ataupun asatidu ini jama dari ustaz. Ustaz. Ya. Asatidatun bukan jama dari ustadah, bukan. Ustadah jamanya apa? Jama muannas salim. Ustadat. Ya, nggak ada asatidah itu untuk jama muannas. Ya. Ustadatun itu jamanya apa? Jama muannas salim. Ustadatun. Ya, asatidatun ini jama dari apa? Ustaz. Baik. Asatidatun maupun asatid. Bedanya apa? Bedanya yang satu isim ghairu munsharif, yang satu apa? Isim munsharif. Yang satu menerima tanwin yang ada tak marbutohnya, yang satu tidak menerima tanwin. Yang satu tidak menerima tanwin karena dia termasuk isim ghairu munsharif, ya ikut sighah muntahal jumu'ah fa'ilu. Ya. Sudah kita adapun asatidatun maka dia apa? Bukan termasuk sighah muntahal jumlah. Nah, makanya dia apa? Menerima tanwin. Ya. Kalau dari segi jumlahnya kayak sururun tadi sama asirroh, apakah ada perbedaan, Ustaz? Kalau di sini tidak ada, karena di sini dia makanya tak marbutoh itu pun gantian dari apa? Huruf ya. Ya, dari huruf ya dari apa? Yang ada di antara ta dan dalnya. Ya. Ketika dia diganti, ya, huruf ya-nya diganti ta marbutoh, maka jadilah dia bertanwin karena dia bukan ikut apa? Wazan sighah muntahal jumu. Karena kalau yang asati itu kenapa sighah tidak menerima tanwin karena dia ikut sighah muntahal jumu, ikut wazan apa? Afailu. Ya, sehingga asati itu tidak menerima tanwin dikarenakan diikutkan wazan sighah muntahal mengikut apa wazan sighah muntahal jumu. Adapun ketika ya-nya diganti ta maka sudah tidak mengikuti sighah muntahal jumu lagi. Ya. Sehingga karena dia tidak mengikuti sighah muntahal jumu makanya dia hukum isimnya berubah menjadi isim munsharif menerima tanwin. Ya. Yang keadaan dia tidak menerima tanwin yang hanya asatidunya saja karena dia ikut afailu. Adapun kalau sudah jadi asatidatun maka dia tidak istilahnya tidak menerima tanwin lagi. Nah. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Cuma karena Anda jelaskan ini karena ya, sebagian ada yang berpemahaman asatidatun itu jama dari ustadzatun ya. Tidak tepat. Ya ustadzatun jamanya jama muannas salim. Ya, jamanya jama muannas salim ustadat. Ya, sama seperti tadi maridat jamanya maridatun jamanya maridat. Adapun mardo itu jamak dari apa? Dari maridun. Sekalipun alif di situ adalah alif ta'nis maksurah. Sebagaimana sekalipun di sini taknya adalah tak marbutoh tapi jamak di sini ya, karena memang jamak taksir itu adalah jamak apa? Yang tidak memiliki aturan baku. Pengembaliannya bentuknya apa? Kepada sama ya, terkadang makanya ada yang apa? Ada tak marbutohnya, ada yang tidak. Sekalipun nanti yang ada tak marbutohnya seperti asatidatun maka tetap jamak untuk yang mudzakkar yaitu ustadzun bukan ustadzatun. Itu jamak mudzakkar salim ya. Harus yang mudzakkar akil mushtaq ya. Makanya kalau yang tidak terpenuhi ini maka dia nanti larinya jamaknya kemana? Ke jamak taksir ya. Terkadang ada isim yang sudah terpenuhi jamak ini, tapi dia ada jamak taksir. Bagaimana? Seperti thalib, ya kan? Thalib terpenuhi enggak syaratnya? Terpenuhi mudzakkar berakal mushtaq. Ya, thalib isim fa'il dari thalaba. Jamaknya apa? Berarti kalau terpenuhi syarat terpenuhi enggak? Terpenuhi. Jamak mudzakkar salim thalibuna thalibina. Tapi kita dapati itu thalib ya, pelajar itu memiliki jamak taksir yaitu tulab. Maka ketika terjadi pertemuan antara istilahnya apa?
sama'i dengan kiasi. Kiasi ini bentuk jamak mudzakkar salim. Sama'inya itu apa? Jamak taksir. Maka yang lebih Betul. didahulukan mana? Yang Sama, sama'i Ustaz. sama'i. Sama'i. Sama. Sama'i. Jika terjadi berbenturan antara apa? Kiasi Sama'i dan dengan kiasi, maka sama'i lebih didahulukan daripada kiasi. Ya. Jadi ya, kita harus manut sebagaimana yang disebutkan oleh. Mungkin kita lebih dahulukan bentuk jamak taksirnya taksir. tulabnya daripada apa? Jamak mudzakkar salim. Salim. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Nah, kemudian selanjutnya apa di situ? Al-jumlah at-tabi as-sani at-tabibatu mahirat. Ya. Para dokter-dokter perempuan tersebut, ya. Orang-orang yang dokter-dokter yang ahli. Atau mana di sini mubtadanya berupa jamak. Jamaknya jenisnya apa? Jamak muannas salim. Begitu pula khabarnya mahirat. Jamaknya Muannas salim. jamak muannas salim. Muannas salim. Nah, untuk jamak muannas salim maka syaratnya cuma satu, ya. Bentuk isim mufrad yang bisa dibentuk dalam bentuk jamak muannas salim yaitu apa? Dia harus berupa asalnya harus berupa muannas. Muannas. Maka setiap isim muannas bisa kita bentuk ke jamak muannas salim ini. Mau yang dia berakal maupun tidak berakal. Ya, berakal contohnya muslimatun. Ya, jadi syaratnya cuma satu yaitu apa? Muannas. Asalnya berupa muannas. Muannas. Ya, baik yang berakal maupun tidak berakal. Contoh yang berakal muslimatun, makanya nanti jamaknya apa? Muslimatun. Muslimatun. Yang tidak berakal contohnya apa? Saburatun, sayyaratun, jamaknya apa? Sayyaratun. Sayyaratun. Tidak berakal. Saburatun. Baik yang mustaq maupun yang tidak yang mustaq jamid. maupun yang jamid. Contoh yang mustaq tadi muslimatun. Muslimatun kan isim fa'il dari apa? Aslama yuslimu. Aslama yuslimu islaman. Muslimun. Sayyaratun bentuk jamid. Jamid. Jadi kalau muannas salim, jamak muannas salim intinya asalnya yang muannas. Isim muannas bisa kita bentuk ke jamak muannas salim. Salim. Nah, mafhum? Insyaallah Ustaz. Kemudian as-salis ya ar-rijalu naimuna. Ya. Para lelaki, ya, para pasien lelaki tersebut tidur. Ar-rijalu mubtadanya ar-rijal. Jenis jamaknya jamak apa? Taksir. Adapun naimun khabarnya jenis jamaknya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Salim. Ya. Ar-rijal jamak taksir. Ya, kalau jamak taksir ya jamak yang tidak memiliki aturan atau pola khusus. Ya. Dan pengetahuannya bentuk jamak taksir adalah sama. Makanya jamak taksir itu ya ketika isim itu memiliki jamak taksir sebagaimana kita menghafal mufradnya kita juga harus menghafal apa bentuk jamaknya. Karena pengetahuan jamak taksir dikembalikan ke sama'i dan tidaklah mungkin kita bisa datangkan kecuali kita ketahui dan kita hafal. Karena kalau nggak kita hafal ya nanti ketika kita ingin mendatangkan tentunya kita nggak bisa. Kenapa? Karena kembali bentuknya kembali ke sama'i berdasarkan apa yang disebutkan oleh bangsa Arab. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan ini kan jumlah apa? Jumlah ismiyah, ya mubtada khabar. Kaidah yang sudah kita sebutkan apa? Mubtada khabar itu harus sama jenis dan jumlahnya jenisnya Ustaz. Dan jumlahnya. Ya, jenisnya dan jumlahnya. Ya. Sekalipun dia beda jenis jamak, tetapi karena dia sama jumlahnya, maka terpenuhi syarat apa? Jumlah ismiyah. Seperti apa? Ar-rijalu naimuna. Kalau kita lihat di sini jenis jamaknya sama atau beda? Beda. Ar-rijal jamak taksir, yang mudzakkar salim. Tapi dari sisi jumlahnya sama nggak? Sama, berarti tetap terpenuhi syarat. Karena yang harus sama itu jumlahnya, bukan jenis jamaknya. Ya. Dan ketika dia beda jenis kata, ya, beda bentuk, yang satu jamak taksir dan
satu jamak mudzakkar salim tentunya akan berbeda tanda i'rab. I'rab. Dan beda tanda i'rab tidak masalah karena intinya satu harus sama apa namanya jenis jumlahnya. Dan namanya tanda i'rab itu kembali kepada bentuk kata. Kalau jamak taksir berarti rafa'nya dengan apa? Domah. Jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan apa? Dengan al-waw. Al-waw. Jadi tetap di sini terpenuhi syarat pembentukan jamak jumlah ismiyah mubtada khabar sekalipun beda jenis kata atau bentuknya. Karena memang naimun ya nggak ada bentuk jamak taksirnya, nggak bisa kita paksakan. Naimun tidak ada bentuk jamak taksir. Dia ada hanya jamak mudzakkar salim. Sebaliknya ar-rijal ya tidak ada jamak mudzakkar salimnya karena dia tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Makanya dia adanya jamak taksir ar-rijal. Taksir. Nah. Mafhum? Insyaallah Ustaz. Yang lain gimana? Cuma satu orang yang bilang menyahut. Insyaallah paham ya semuanya ya. Walaupun hanya Insyaallah Ustaz. Ijma' sukuti ya. Biasa. Dengan apa? Diam ya. Diam kan diam itu untuk sepakat ya. Ijma itu kan ada dua. Di antara ijma adalah ada ijma sukuti ya. Dengan diamnya para ulama menunjukkan ya mereka sepakat terhadap perbuatan atau hukum tertentu. Baik, mungkin ini materi yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah untuk pembahasan ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi secara langsung. Jadi ini dalam penjelasan yang dijelaskan oleh buku, tapi tidak mengapa nanti tetap kita baca pada pertemuan selanjutnya agar semakin jelas. Ilahuna hal min soal, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah cukup Ustaz. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan ala hudurikum husni musyarakatikum ma'akum. Nakhtim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum ya Ustaz.